Sebagai contoh, sebelum muncul momentum di M15, maka terlebih dahulu muncul momentumnya di M5. Oke. Nah, jadi boleh tidak kita entry sebelum muncul momentum M15? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan coba sharing kembali berkenaan dengan BBMA Omali, terkhususnya pada penggunaan BBMA multi time frame. Mungkin juga banyak yang bertanya bagaimana cara kita melakukan entry di setup re-entry di pucuk akar ataupun sebelum re-entry itu valid. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Oke, minggu lalu, beberapa hari yang lalu, Mimin pernah buat video ya yang membahas tentang penggunaan time frame keempat untuk masuk di re-entry sesuai dengan request atau pertanyaan. Tapi waktu itu ada kendala yang mana videonya patah-patah, tidak tahu kenapa atau kemasukan setan ya. Oke, kali ini kita akan coba bahas kembali sekaligus kita sharing mungkin yang lebih luas seperti video yang sebelumnya. Oke? Supaya teman kita puas, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan sebelumnya yang pernah ditanyakan oleh teman kita dan juga mungkin beberapa pertanyaan dari komentar ataupun di Telegram dari kawan-kawan yang lain yang kurang lebih sama. Dan pertanyaan ini ditanyakan oleh Bang Rizwan ya melalui link Saweria. Nah, pertanyaannya, Bang Zul, apakah salah jika momentum BBMA tidak muncul di time frame 3 tapi kita entry menggunakan momentum time frame keempat atau M5? Apakah setup seperti ini masih dianggap re-entry valid? Oke, pertanyaan yang menarik dan ini kalau kita baca dari pertanyaan, kalau tidak muncul momentum di time frame ketiga, artinya time frame pertamanya adalah H4 sebab di sini tidak disebutkan time frame pertamanya tetapi time frame keempatnya disebutkan ada M5. Artinya memang kebanyakan trader atau dominan lebih sering menggunakan time frame pertama adalah time frame H4. Oke, untuk menjawab kita buka chat biar lebih jelas untuk sharing kita. Oke, di sini kita buka pair gold karena memang banyak sekali yang suka dengan pair gold ya. Terutama pada setup re-entry H4 itu sangat banyak sekali peminatnya. Oke, di sini kita dapatkan hari ini ada satu re-entry H4 dan beberapa hari sebelumnya juga ada satu re-entry H4. Oke, nah, kita tidak mengenal perjalanan jauh atau tidak, tapi kita mau mencari entry awal sebagai pertanyaan dari kebanyakan teman-teman. Nah, kalau H4 re-entry, yang memvalidkan re-entry H4 adalah momentum M15. Oke, apabila ada momentum di M15, maka validlah re-entry H4 dengan destinasi pertama adalah ke low BB H1. Jika low BB H1 membuat momentum, maka destinasi selanjutnya ke low BB H4 dan seterusnya. Tetapi jika ada momentum M15 berakhir dengan rejection atau extreme atau set di time frame H1, maka perjalanan telah selesai. Oke. Oke, itu yang pertama. Jadi yang memvalidkan re-entry H4 adalah momentum di M15. Nah, itu yang terjadi hari ini dan yang sebelumnya
Nah ini re-entry H4 yang buy sebelumnya ada momentum di M15, kemudian re-entry-nya membuat sekali dan berakhir dengan MHV. Artinya tetap re-entry H4 telah valid ya, telah valid dengan adanya munculnya momentum buy M15 dan berakhir dengan ketiadaan sinyal selanjutnya di H1 atau lebih tepatnya sideways. Nah, pertanyaan Bang Ridwan, mungkin kebanyakan trader BBMA juga sempat pernah berpikir, kalau kita masuk setelah muncul momentum di M15, entry kita mungkin lebih telat walaupun lebih selamat contohnya. Nah, untuk memanfaatkan mungkin seperti pertanyaan Bang Ridwan, bagaimana kalau kita tunggu momentum di M5 sebagai time frame keempat? Nah, sebagai contoh, oke. Sebagai contoh, sebelum muncul momentum di M15, maka terlebih dahulu muncul momentumnya di M5. Ini momentum pertukaran tren, yaitu ada momentum pertama yang break E550, maka kita boleh entry awal ya di antara mid BB ke top BB M15. Nah, kalau pernah ikut belajar dengan Cik Gulan, ini disebut dengan mat kilau. Oke. Nah, jadi boleh tidak kita entry sebelum muncul momentum M15, terlebih dahulu muncul momentum di M5. Boleh tidak kita entry? Boleh, tapi perlu diingat. Oke. Momentum di M5 sama dengan arah di M15. Nah, momentum di M5 adalah candle arah di M15. Jadi, bila ada momentum di M5, maka ada destinasinya. Kemana destinasi selanjutnya? Ke low BB M15. Tapi, seandainya M5 telah membuat momentum, M15 telah membuat arah, kemudian market melanjutkan tak membuat momentum di M15, artinya re-entry H4 belum valid. Market boleh naik lagi atau sideways lagi terlebih dahulu. Ya, begitu juga untuk yang buy yang tadi. Kalau kita mau buy sebelum muncul momentum buy di M15 pun boleh-boleh saja di sini ya contohnya. Ini gold walaupun kelihatannya kenaikannya sedikit tapi pipsnya besar ya sebab gold mahal ya. Jadi agak beda dengan pair-pair yang seperti Euro USD, GBP USD, ya agak berbeda. Nah, sebagai contoh yang lain, nah di sini area re-entry H4 kalau kita lihat di M5. Nah, momentum M15 muncul di sini. Sebelum muncul momentum M15, ada muncul momentum M5, yaitu ada satu momentum pertukaran tren. Ya, di sini kita lihat ada satu momentum break 550. Nah, kita boleh-boleh saja buy di awal ya di antara mungkin dari mimpi ke lebih boleh-boleh aja kalau mau buy di M5 sebab bila muncul momentum di M5 artinya di M15 ada arah kukuh. Jadi boleh kita buy tapi perlu diingat kalau sekiranya M15 tak buat momentum maka re-entry di MD4 belum dinyatakan valid. Nah, itu untuk buy awal sangat boleh kita manfaatkan time frame keempat. Tapi harus kita ingat peranan momentum sangat penting sebab bila ada momentum maka ada destinasi. Ya, antara momentum di satu time frame, destinasinya ke top atau low BB satu time frame di atasnya. Ya, seperti itu. Boleh, sangat boleh karena mungkin kebanyakan yang mau entry awal. Ya, perkara dia belum valid ya atau hanya sekedar entry sementara, nah itu kita harus melihat time frame besar ya. Tetap kuncinya ada time frame besar yang melakukan perjalanan yang berterusan. Oke. Nah, sebagai contoh ini juga ada satu momentum di H4, ada satu
kenaikan di atas mid-BB. Antara mid-B ke top BB. Di sini pastinya kebiasaan ada arah. Kalau ini daily dengan H4. Nah, yang memvalidkan re-entry daily yang ini kan momentum di time frame ketiga. Kalau dari daily maka kita pakai H1 sebagai time frame ketiganya. Sebentar, ini kita lihat tanda di area mana. Oh, arah. Arah daily, momentum di H4 ya, marsi sinyal, maka di H1 untuk re-entry di kawasan ini. Yang memvalidkan re-entry daily ya, maka momentum di H1. Ini yang memvalidkan re-entry daily. Tapi kalau kita menggunakan M15 belum memvalidkan re-entry daily, maka kita pun boleh ya. Pertama kita cari momentum perubahan. Nah, kadang-kadang di time frame yang lebih kecil membuat perubahan yang baru seolah-olah karena sideways. Kemudian dia buat momentum yang baru, naik lagi. Nah, di sini kita pun kalau misalnya sudah kita entry sell di sini, ada momentum yang baru, cut loss saja nggak apa-apa. Nanti bila muncul momentum yang baru, naik balik, nah situ entry lagi sebab dominan kepada sideways dan time frame keempat ini bukan time frame yang memvalidkan setup time frame pertama. Jadi boleh ya, boleh memanfaatkan untuk entry yang lebih awal. Oke, jelas ya, boleh-boleh saja. Jadi sebelum muncul di re-entry momentum time frame ketiga, maka re-entry belum valid untuk time frame pertama. Sebagai contoh kayak gini. Ini ada satu momentum yang sangat kuat. Tetapi ketika menuju ke area re-entry, sebagai contoh ini momentum yang kuat dan ini adalah kawasan re-entry. Oke, bila time frame ketiga belum muncul momentum buy sebab memvalidkan re-entry daily, maka sell itu mendominasi. Kita lihat di sini ada momentum sell, perubahan trend market turun terus ya sampai adanya momentum yang mematikan momentum sell. Nah, ada kalanya ini di kawasan ini adalah kawasan re-entry daily ya, kawasan MA5 MA10 daily area ini. Nah, kalau kita turunkan ke M15 mungkin kita akan melihat juga penurunan yang selaras, tak ada momentum buy. Artinya time frame keempat pun belum ada dukungan apapun ya. Jadi kita dapat melihat bahwa potensi re-entry itu kemungkinan akan terbatal. Jadi sah dan boleh-boleh saja. Oke, tidak hanya di gold ya. Nah, kalau kita gunakan multi time frame, kita gunakan minimal 3 time frame, maksimal bebas, tak terbatas ya. Dan kalau kita gunakan 3 time frame ke 4 time frame, memang paling mudah kita gunakan di PC ataupun di laptop. Ya, kalau kita gunakan HP, nah itu agak kesusahan. Oke, sebagai contoh yang lain kita coba cari satu lagi contohnya. Misalnya katakanlah paling mudah untuk belajar itu pakai Euro USD ya. Yang tadi antara H4 sampai ke M5 ya, karena time frame keempatnya disebutkan M5. Sebagai contoh kalau ini kita anggap re-entry pada H4. Oke. Maka yang memvalidkan re-entry H4 adalah momentum sell di M15. Nah, di sini kita lihat tiada momentum sell di M15. Nah, jadi ini yang perlu diwaspadai sebelum re-entry valid di time frame ketiga ya. Nah, ini ada re-entry H4, M15 tidak ada momentum sell. Kalau kita gunakan time frame keempat boleh jadi ada momentum sell. Nah, kayak gini. Nah, ini ada momentum sell ya. Nah, time frame keempat sideways parah nih. Kenapa ada momentum sell? Sebab M5 ada satu arah. Sini ada arah ya.
Di sini pun ada satu arah, ya. Kenapa penurunan tidak berterusan? Sebab M15 belum ada momentum sell. Jadinya re-entry H4 ini belum valid. Boleh jadi dia naik lagi sampai ke mid BB minimal. Sebab apa? Sebab M15 belum ada momentum sell dan ada momentum buy yang belum dimatikan. Jadi sejauh penahanan di area low BB M15 adalah kawasan re-entry buy pada H4 walaupun H1 walaupun tren dalam keadaan turun. Jadi yang terbaik memang harus jelas kita tunggu momentum di M15 time frame ketiga. Tapi kalau kita menunggu momentum di time frame yang lebih kecil, time frame keempat untuk kita entry, boleh-boleh saja, tapi kalanya ketika sideways seperti ini kita pun kalang kabut kalau kita tak pantau perjalanan momentum dengan arah di M15 ya, sebagai contoh kayak gini biar lebih clear. Kita tandai setiap arah, ada arah M15, ada re-entry, kemudian terhenti di low BB. Sini pun ada arah yang baru, ada re-entry, terhenti di kawasan M50. Nah, arah-arah yang ini adalah momentum di M5. Oke. Nah, ini momentum kecil saja. Ya, ini sedikit momentum yang kurang clear. Ada satu re-entry terhenti di sini sebab M15 tak berhasil lanjutkan dengan momentum, atau ini lebih kepada sideways yaitu BB mendatar. Nah, keadaan ini belum memvalidkan re-entry pada H4. Ya. Jadi kalau kita entry sell sekedar M5 dengan M15 boleh-boleh saja, itu scalping parah ya sebelum perjalanan momentum re-entry di H4-nya valid. Sebenarnya kalau kita mencari re-entry H4 lebih bagus sebelum kita ambil keputusan tengok daily sekali. Ya. Tengok daily sekali dalam keadaan yang bagaimana. Kalau dia searah, kita tunggu validasi dengan H1 ataupun M15. Oke, baru adanya gerakan yang kuat untuk meneruskan penurunan yang lebih kuat. Pertama sekali harus ada momentum yang break M50. Oke, di time frame ketiga. Walaupun sebelum di M15 time frame keempat lebih dulu, tetapi selama belum ada penurunan yang kuat yang membuat E50-nya jadi di atas top BB untuk penurunan, maka dia masih mendominasi untuk sideways. Itu kelemahan time frame keempat, terlebih-lebih kalau kita gunakan time frame yang lebih kecil. Tapi pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh-boleh saja seperti yang ditanyakan oleh Bang Rizwan ya. Apakah salah? Tak salah. Ya, jika tidak muncul di time frame ketiga, artinya bukan tidak muncul, belum muncul ya. Manfaatkan time frame keempat di M5 boleh, tapi kalau semakin kecil time frame yang kita gunakan, semakin banyak setup-setup yang kurang berkualitas ataupun sideways. Sebab apa? Time frame kecil punya banyak candle dalam satu hari. Oke. Nah, itu. Dan yang terbaik memang baik di time frame M5 sekalipun setelah adanya trending yang jelas. Bagaimana yang dinamakan trending yang jelas? Nah, kayak gini. E50-nya di atas mid BB atau di luar BB, ya itu kuat. Tapi kalau E50-nya di tengah-tengah, di tengah-tengah kayak gini, ya itu dominan kepada sideways. Sebab dia E50-nya gini. Kalau E50 di satu time frame atasnya, ya, misalnya satu time frame atas, contoh M15, E50-nya di luar BB, maka di time frame H1 dalam BB. Kayak gini. Artinya dia zone zero loss. Ya, tapi bila E50 di time frame H1 dia berada di luar BB kayak gini, ya.
di luar bibi, artinya H4-nya di dalam bibi kayak gini. Nah, H4 untuk trending yang kuat. Tapi bila EMA 50-nya di tengah-tengah, ini adalah salah satu sideways. Ini contoh trending yang kuat ya, dia berlaku di semua time frame. Ini EMA 50-nya di bawah mid BB. Oke, jelas trendingnya di time frame kedua kalau H4. Kita lihat EMA 50-nya adalah di luar BB. Itu baru trending yang kuat. Tapi bila dia bermain-main di dalam dekat-dekat dengan mid BB, itu potensi sideways kayak gini. Sideways-nya panjang lagi. Oke, panjang sampai adanya satu. Selain kita perhatikan EMA 50, perhatikan juga bentuk BB. Ya, sebab itu adalah basic dalam BBMA. Makanya kita butuh momentum untuk perjalanan yang lebih kuat. Kalau sekedar arah, dia hanya berjalan antara mid BB ke top BB atau top BB ke low BB. Tapi bila momentum dan diteruskan dengan momentum yang berterusan, nah itu kekuatan setup sangat kuat. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaan Bang Ridwan, dan kali ini semoga tidak putus-putus suaranya. Ya, kita sudah bahas banyak di video yang lain sebenarnya. Cuman kalau banyak pertanyaan yang sama ya kita coba refresh kembali. Oke, nggak masalah, nggak apa-apa. Semoga bisa menjawab dan membantu buat teman-teman yang khususnya masih baru belajar multi time frame. Memang kalau kita belajar multi time frame di tahap awal mungkin kesabaran kita itu sangat teruji. Jadi kita cari alternatifnya kadang time frame keempat dan segala macam. Oke, nggak masalah. Belajar bertahap ya, terus mengkaji, terus membacktest, dan harus sabar banyak-banyak dalam belajar trading. Trading bukan cara cepat untuk instan. Jadi bisnis yang memang buat kita jatuh bangun untuk terus belajar. Oke, sekian dulu penjelasan kali ini. Semoga bisa menjawab dan semoga kali ini tidak terputus-putus ya suara kita. Kita akan cek kembali nanti. Semoga tidak mengecewakan seperti video kita sebelumnya. Oke, sekian dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan kesilapan dalam penyampaian. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Mimin sendiri selaku manusia. Semoga ada rezeki dan umur panjang. Kita akan ketemu lagi di video-video yang akan datang. Oke, selamat belajar, selamat kaji, selamat backtest, dan salam profit.